عند الله يوم القيامة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات الحاضرين والحاضرات المشاهدين والمشاهدات رحمكم الله. Alhamdulillah, kita bertemu pada malam ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa duduk di antara rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Kita berada di antara taman-taman surga yang ada di muka bumi, yaitu majlis ilmu, yang mana Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, fa idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Bila mana kalian melewati taman surga, maka masuklah, duduklah, karena banyak keberkahan, kebaikan yang Allah taburkan di dalamnya. Alhamdulillah, Allah jadikan kita di antara hamba-hambanya pada maghrib ini untuk bisa memanfaatkan waktu kita di dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala, belajar bagaimana kita menjadi orang tua, belajar bagaimana kita sebagai ayah punya tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang anak-anak kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan ilmu yang kita pelajari bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Ucapan salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya dan kita termasuk orang-orang yang diizinkan minum di telaganya. Karena banyak orang yang ingin, tapi tidak semua mendapatkan izin, kecuali orang-orang yang iltizam, orang-orang yang istiqamah, bermujahadah di atas sunnahnya dan menjauhi segala perbuatan-perbuatan yang baru dalam urusan agama. Karena ketika Nabi kita alaihi salatu wassalam di hari itu memanggil-manggil siapapun yang ingin dia panggil, maka kemudian ada suara yang mengatakan bahwa mereka ini ditolak, tidak mendapatkan izin, dengan dikatakan kepada baginda kita, fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sungguh mereka, engkau tidak mengetahui Muhammad apa yang telah mereka lakukan setelah engkau meninggal dunia. Semoga kita terjaga dari perbuatan-perbuatan yang mengada-ngada dalam urusan agama kita. Ikhwafillah rahimakumullah. Tema kita apa? Tema enggak tahu. Apa tema kita, Bang? Naam. Mendidik keluarga di zaman fitnah. Sebelum kita memulai bagaimana panduan Islam, kita melihat dulu sebuah hadis dari Nabi kita alaihi salatu wassalam, di mana Nabi kita mengatakan, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at. Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Yusaddaqu fiha al-kadhib. Pendusta dipercaya.
wa yukadzabu fiha as-sadiq. Orang yang jujur dianggap berdusta. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Orang-orang yang berkhianat diberi amanah. Wa yukhawwan fiha al-amin. Sedangkan orang yang amanah dianggap pengkhianat. Wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah. Akan ada nanti muncul berbicara itu ruwaibidah. Qila wa ma ruwaibidah? Ar-rajulu tafih. Qala ar-rajulu tafih yatakallamu fi amril 'amah. Di mana Nabi mengatakan ar-ruwaibidah itu siapa? Orang yang hina, yang tidak mengetahui apa-apa lalu bicara dalam urusan masyarakat. Ikhwah fillah rahimakumullah. Maka di sini zaman fitnah disebutkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, zaman di mana samarnya kebaikan ditandai dengan terbaliknya nilai. Itulah zaman fitnah. Orang yang jujur dianggap berdusta, dan orang yang selalu berdusta dengan apa yang diucapkan lalu dia dianggap dengan seperti orang yang jujur, bisa di framing ya dengan media sosial hari ini ya, di flexing semuanya bisa dibuatkan bahwa dia adalah orang yang baik padahal sesungguhnya dia orang yang tidak baik, orang yang pengkhianat, orang yang selalu berbuat ya keburukan, digambarkan kalau dia orang baik. Maka saya katakan zaman fitnah adalah zaman di mana nilai-nilai sudah terbalik dan samarnya antara kebaikan dan keburukan, samarnya antara al-haq dan yang batil. Yang batil dikatakan hak, yang hak dikatakan batil. Yang maksiat dianggap itu sebagai budaya, yang ibadah itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak menjadi bernilai dalam kehidupan kita. Zaman seperti ini akan muncul, dan bahkan subhanallah sebagian apa yang disebutkan Nabi ini telah kita hadapi hari ini. Khutbah kiram, hari ini sudah kita rasakan bagaimana kondisi umat hari ini, bagaimana hari di mana kita menghadapi apa yang disebutkan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Lalu apa sikap kita? Bukan hanya sekedar kita berbicara tentang diri kita, tentang agama kita, tentang ekonomi kita, tapi yang paling dahsyat di antara hal yang mesti kita pikirkan, bagaimana generasi kita. Karena sesungguhnya anak-anak kita ikhwatul kiram, mereka adalah aset kita sebagai orang tua. Bagaimana tidak dikatakan aset? Nabi kita alaihi salatu wassalam, orang tua yang bersabar membersamai putra-putrinya, kemudian dia duduk bersamanya, lalu kemudian memberikan nasihat kepadanya sehingga anaknya bisa menjadi seorang penghafal Al-Quran, menghamalkan Al-Quran, lalu kemudian nanti dipasangkan kepadanya apa? Mahkota kemuliaan oleh siapa? Allah kepada dia. Yang lelah menghafal Quran siapa? Orang tua? Anaknya. Yang berjibaku menghafal Quran siapa? Anaknya. Tetapi yang dipasangkan mahkota siapa? Orang tua. Kalau bukan aset apalagi? Maka mari kita lihat bagaimana Islam memberikan panduan kepada kita. Berjuang kita bersama, satukan visi kita antara kita dengan pasangan kita. Karena kehidupan kita bila mana tidak sama arah dan tujuan kita, maka disitulah nanti awal kesusahan di dalam mendidik anak-anak kita. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Nabi menggambarkan setiap anak yang lahir maka terlahir dalam keadaan fitrah. Dalilnya apa? Hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang terlahir itu dalam keadaan fitrah. Apa makna fitrah di sini? Al-Islam.
terlahir dalam keadaan Islam. Taib, anak-anak yang lahir di zaman dahulu terlahir dalam keadaan fitrah, dan anak-anak yang lahir di zaman ini apakah terlahir juga dalam keadaan fitrah? Naam, kondisinya sama. Mereka terlahir dalam keadaan fitrah, dan anak-anak di zaman ini juga terlahir dalam keadaan fitrah. Lalu di mana masalahnya? Di mana masalahnya? Hah? Naam. Disinilah kita bersama ikhwatal kiram kembali belajar untuk melihat kepada diri kita. Jangan kita salahkan zaman, kata Imam Syafi'i. Na'ibu zamanana wal 'aibu fina. Kita selalu mencela zaman, kita salahkan zaman fitnah, kita salahkan hari ini kemajuan teknologi begitu pesatnya. Kita katakan ya zaman hari ini tidak sama dengan zaman kita zaman dahulu. Na'ibu zamanana wal 'aibu fina, kata Imam Syafi'i. Kita selalu menyalahkan zaman, kita selalu menyalahkan keadaan, kita selalu menyalahkan lingkungan. Tapi kata Imam Syafi'i, wal 'aibu fina wa ma li zamanina 'aibun siwana. Padahal aib itu ada pada siapa? Ada pada kita orang tua, bukan pada mereka. Oleh karenanya ikhwal kiram rahimakumullah, Islam memberikan kepada kita panduan bagaimana kita menghadapi zaman fitnah ini, terkhusus di dalam mendidik keluarga kita. Kita sebagai para ayah, kita sebagai suami punya tanggung jawab besar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ternyata tugas pokok kita bukan sekedar menyiapkan makanan untuk mereka. Tugas pokok kita bukan sekedar menyiapkan tempat tinggal, bukan makan dan minuman, bukan belanja uang jajan, enggak. Tapi tugas pokok kita sebagai orang tua adalah menyelamatkan kita dan mereka dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu baik-baik. Tugas kita apa? Menjaga mereka. Oleh itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengajarkan dengan dua cara agar kita bisa menyelamatkan diri kita dan mereka dari neraka Allah, dengan dua hal. Yang pertama adalah dengan mengajarkan ilmu kepada mereka. Yang kedua dengan mengokohkan nilai-nilai adab pada anak-anak kita. Oleh itu inilah yang pertama. Apa yang mesti kita lakukan ikhwatal kiram sebagai orang tua agar kita selamat mendidik anak kita, mendidik keluarga kita dari zaman fitnah yang hari ini kita sudah merasakan, dan kita tidak tahu seperti apa kondisi zaman di mana anak kita hidup nanti, dan barangkali kita tidak lagi bersama mereka. Oleh itu ikhwafillah, hal yang paling pertama yang mesti kita lakukan adalah dengan hal yang pertama yang mesti kita lakukan adalah mengawal ilmu mereka dan menanamkan adab-adab kepada mereka. Ilmu apa yang diajarkan? Tentunya ilmu Allah dan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maqala Allah wa qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Tanggung jawab itu ada pada kita, mengarahkan mereka kepada Allah, kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Mesti lahir dari mana ikhwatnya? Dari rumah, dari lisan orang tuanya, dari ibu yang ada di rumahnya. Itu tanggung yang pertama kali, mengawal keilmuan mereka. Apapun nanti jurusannya, apapun nanti keahliannya Pak, maka yang paling pokok, yang paling pertama yang kita tanamkan adalah ilmu tentang akidah, ilmu tentang agama. Pondasi akidah itu yang paling pokok. Oleh itu ikhwafillah rahimakumullah, di mana Luqman Al-Hakim kita dapatkan di antara untayan nasihat
yang beliau sampaikan kepada putranya. Yang pertama kali apa? La tusyrik billah, ya bunayya la tusyrik billah. Ini adalah penegasan tentang pondasi tauhid. Karena tauhid itu pondasi daripada agama kita. Dia akan menjadi syarat di mana seluruh kebaikan amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tua harus memiliki tauhid yang benar, berada di atas manhaj yang sahih, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah kita mengilmui diri kita dengan akidah yang benar, dengan manhaj yang benar, maka kemudian kita ajarkan itu kepada putra-putri kita, agar mereka nanti berpegang teguh dengan apa? Ya, dengan apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, di mana seorang ayah mengawali pendidikan anak-anaknya itu di mana? Di rumah, dengan mengajarkan ilmu-ilmu dasar, mengajarkan ilmu-ilmu akidah. Maka disinilah peran kita sangat besar, peran kita sangat kuat. Makanya disebut oleh para ulama, rumah itu adalah madrasah pertama, Pak. Madrasah pertama. Maka bila mana madrasahnya itu rusak, tidak mendapatkan kebaikan apa-apa dari orang tuanya, maka tidak banyak diharapkan ketika nanti berada di lembaganya. Maka itu ikhwatul kiram rahmatullah, pesan ini harus kita lihat hal yang menarik dalam Al-Quranul Karim. Hal yang menarik, coba kita perhatikan. Di antara perkara yang menarik dalam Al-Quranul Karim itu selalu dialog ayah anak, ayah anak, ayah dan anak. Itu yang menarik. Ini artinya apa? Terjadinya proses, terjadinya dialog antara siapa? Antara kita dengan anak kita di rumah. Kita bekerja keluar rumah untuk siapa? Untuk keluarga kita. Tapi terkadang subhanallah, apa yang kita dapatkan di luar sana kita bawa ke rumah kita, tapi kita tidak kenal dengan keluarga kita. Kita hebat di dalam karir di luar sana, jabatannya, kemudian karirnya sangat luar biasa, tapi kemudian ketika balik ke rumah, dia tidak dikenal dengan anaknya, tidak dikenal oleh orang yang terdekat dengannya, dan dia tidak mengetahui seperti apa anaknya. Al-Quran mengajarkan kita ikhwatal kiram untuk memperbanyak dialog itu dengan putra-putri kita, bukan sang ayah, bukan sang ibu. Kenapa demikian? Walaupun sang ibu berada di rumah lebih banyak waktunya, dan ini merupakan puncak karir seorang wanita. Para ummahat, hani'an lakunna, selamat bagi yang memiliki banyak waktu di rumah, karena inilah puncak prestasi seorang wanita. Karena Allah tabaraka wa taala yang menyuruh wanita untuk berada di rumahnya. Wa qarna fi buyutikun wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Berada di rumah itu adalah perintah Allah. Bila mana seorang suami bekerja mencari nafkah, bila mana seorang suami bekerja mencari nafkah, maka para ummahat sampaikan kebaikan, dialogkan sesuatu tentang suaminya kepada putranya, kepada putrinya. Sampaikan mujahadah, sampaikan tadhiyah, sampaikan semangat, sehingga anak mencintai sang ayah. Nah, kita yang sudah bekerja lelah kembali ke rumah, maka jangan sampai kita putus komunikasi, Pak. Jangan sampai kita hilang komunikasi kita dengan putra-putri kita. Betul memang kita lelah, betul memang kita capek, tapi jangan sampai tidak ada komunikasi antara kita dengan anak-anak kita. Saya sering, Pak, sedih mendengar ya keluhan ketika saya pulang, Ustadz, anak saya justru masuk ke rumah, ke kamarnya. Ketika saya pulang, Ustadz, justru anak saya enggak mau ngomong dengan saya. Saya bilang, salahnya di mana? Bukan salahnya sama anak, tapi barangkali kita yang tidak memberikan waktu
untuk berdialog dengan putra-putri kita. Maka gunakan waktu-waktu itu ikhwatal kiram untuk berbicara dengan anak-anak kita. Lihat, di dalam Islam ada 3 tingkatan agar kita tahu caranya bagaimana. Anak 0 sampai usia 6 tahun itu biasanya bahasa yang dipakai itu adalah dengan bahasa penuh kasih sayang, penuh sanjungan, penuh dengan sebutan-sebutan cinta. Abi sayang, abi cinta, abi merindukan, dan seterusnya. Yang kedua, biasanya antara 7 sampai menjelang dewasa, usia baliknya, dan kita pakai dengan bahasa ya sudah agak sedikit dinaikkan suaranya, nadanya bukan lagi sayang melulu, tapi sudah harus ada perintah. Karena kata para ulama, bila di usia 7 sampai 12 itu selalu bahasa sayang, maka itu dikhawatirkan anak kita akan manja dan itu akan sulit berkembang di usia dewasanya. Maka bahasa sayang mesti ada, tapi sekali waktu kita sudah harus menggunakan bahasa perintah seperti mana Nabi katakan, muru auladakum bis salati wa hum abna sab'a sinin. Bahasa perintah sudah mulai. Angkat barang ini, nak, ambil sampah itu, buang, dan seterusnya. Sudah ada interaksi perintah. Di usia dewasa, lihat bagaimana Ibrahim alaihissalam berdialog dengan putranya, ya, Ismail alaihissalam. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Tatkala Ismail alaihissalam sudah mulai menginjak dewasa. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya bunayya, inni ara fil manami, aku bermimpi, anni azbahuka, saya bermimpi menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka kata para ulama pendidikan, di usia-usia anak sudah mulai menginjak usia dewasa, maka sudah harus diajak dia untuk berdialog seperti mana kita berdialog dengan orang dewasa seperti kita. Ingat, usia kecil, usia 0 sampai 2 itu mesti kita gunakan yang paling banyak apa? Bahasa sayang. Dan itu sangat banyak di dalam bahasa-bahasa Nabi kita alaihi salatu wassalam, seperti seperti bahasa Unais disebutkan oleh umunya Anas. Kemudian usia 7 sampai menjelang dewasa itu sudah bahasa sayang, kemudian diikutkan dengan perintah-perintah. Lalu di usia dewasa, menginjak usia dewasa, baru mulai bahasa-bahasa yang sudah harus kita berikan adalah dialog. Misalnya anak kita balik usia berapa biasanya? Anak-anak laki-laki kita 15, itu usia SMP ya. Ketika balik, Pak, sekali waktu kita dialogkan dengannya. Nah, gimana kamu? Bagaimana pendapat kamu? Lakukan seperti dilakukan Ibrahim, tentunya dalam bab yang lain. Diminta pendapatnya, itu anak akan bangga, anak akan bahagia, dan anak akan merasa dia sudah dianggap oleh orang tuanya, dimintai pendapat itu sesuatu yang sangat membahagiakan mereka. Maka lakukanlah 3 hal ini. Dialogkan dengan bahasa sayang, kemudian di usia-usia menjelang usia-usia balik, maka sudah mulai agak perintah, dan usia dewasa sudah mulai diminta pendapatnya. Bagaimana pendapat abang begini, bang? Bagaimana kalau kita begini, bang? Diberikan ruang kepada dia untuk memberikan pendapat, dan itulah yang diambil dari dialognya Ibrahim alaihissalam dengan putranya Ismail alaihissalam. Lihat apa yang terjadi. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan dapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Nah, ini maka ini yang pertama, di mana kita harus memulai dengan pondasi tauhid, mengawal ilmu dan adab mereka. Harus ketat kita, harus menjadi perhatian utama kita. Kita kawal dengan ilmu dan kita kawal adab mereka. Itulah kata Ali radhiyallahu taala anhu. Ikhwatal kiram rahmatullah,
Yang kedua, yang mesti kita lakukan adalah memberikan pendidikan melalui keteladanan. Ini yang kedua. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan tentang nabi kita alaihi salatu wassalam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan pendidikan keteladanan itu merupakan pendidikan yang luar biasa. Disebutkan oleh para ulama, sesungguhnya keteladanan itu adalah pendidikan yang bisa menyentuh hati. Bahkan keteladanan itu lebih membekas di hati anak lebih daripada 1000 kata. Satu sikap yang kita contohkan itu lebih memberikan kesan daripada 1000 bahasa yang kita sampaikan kepada anak-anak kita. Anak itu seperti cermin. Lihat cermin, dia akan memantulkan apa yang dilihat dari orang tuanya. Di saat kita berdiri di sebuah cermin, maka apa yang ada pada diri kita, kita akan melihat apa yang ada di cermin itu. Seperti mana kita, seperti itu yang dipancarkan. Dan begitu juga anak-anak kita, dia akan memantulkan sesuatu apa yang dilihat dari sang ayah atau sang bundanya. Bila cerminnya buram oleh perilaku buruk, bayangkan ya, maka itu akan berakibat tidak jelas nantinya pada apa yang akan dilihatnya. Artinya bila mana hati kita atau orang tuanya tidak memberikan contoh, maka dikhawatirkan Pak, itu akan memberikan pengaruh tidak baik kepada anak-anak kita. Mari kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Misalnya dia menolak untuk menerima gaji yang besar, ya. Menolak untuk menerima gaji lebih untuk anak-anaknya karena takut tergelincir kepada kezaliman. Al-Hasan Al-Basri misalnya mendidik anak-anaknya langsung dengan adab, bukan melalui kata-kata. Ilmu tanpa akhlak adalah fitnah, kata Hasan Al-Basri. Bayangkan Pak, ilmu tanpa akhlak itu adalah fitnah. Imam Malik misalnya, ketika dia melihat sang ibunya menyiapkan pakaiannya setiap hari, karena Imam Malik ini subhanallah, kita tahu sejarahnya bagaimana ya. Sebelum dia berangkat, disiapkan oleh ibunya pakaian terbaiknya, sorbannya, bajunya, disiapkan hati anaknya. Dan tolong ini menjadi tanggung jawab kita setiap pagi. Para ummahat, saya katakan, setiap pagi anak kita yang menyiapkan, ya, sebelum dia berangkat ke sekolah, ingat kisah ibunya Imam Malik ini. Disiapkan Malik, ya, diberikan baju yang bagus, diberikan pakaian yang terbaiknya. Maka kemudian disiapkan hatinya oleh ibunya. Sehingga Imam Malik belajar bahwa ilmu itu adalah sebuah kehormatan, bukan sekadar aktivitas. Di anak ketika disiapkan, seperti mana ibu Imam Malik mengatakan, wahai anakku, pergilah kamu kepada gurumu, ambillah adabnya sebelum kamu mengambil ilmunya. Setiap hari Pak, ungkapkan kalimat itu kepada putra putri kita yang berangkat ke sekolah. Siapkan hatinya, sini nak, Abi mau peluk dulu. Atau para ummahat misalnya, sini nak. Sampaikan kalimat-kalimat itu, sehingga anak kita ke sekolah itu ada sesuatu yang diambil. Belajar dari gurunya, belajar dari orang-orang yang telah mengajarkan ilmu kepadanya. Banyak hal yang ia dapatkan. Siapkan, dan keteladanan itu menjadi hal yang pokok dalam kehidupan kita. Banyak contoh dalam kehidupan keteladanan kita sebagai orang tua. Misalnya di dalam bab semangat menuntut ilmu sajalah, kita belajar di rumah, kita menulis, kita mendengarkan kajian misalnya, kita pergi hadir dalam majelis ilmu. Ini keteladanan. Ketika kita ajak putra putri kita atau misal anak-anak kita,
dia akan terekam dalam ingatan anak-anak kita. Ternyata dulu ayah saya mengajak saya pergi kajian. Dan sampai hari ini kita masih ingat bagaimana dulu orang tua kita, bagaimana keteladanan yang sangat banyak yang mereka tampilkan, yang mereka contohkan kepada kita, kesungguhan mencari nafkah, kemudian mereka berkata yang jujur. Sangat banyak keteladanan itu masih ingat dalam diri kita. Bagaimana ayah kita dulu, ya bagaimana ya orang tua kita dahulu memberikan keteladanan itu kepada kita semua. Maka ini hal yang paling pokok, keteladanan. Ya, didik anak-anak kita dengan mengawali diri kita sendiri. Keteladanan ini menjadi nilai yang paling tinggi di dalam pendidikan itu. Maka subhanallah, para ulama kembali mencoba untuk memetakan, apalagi anak-anak di usia-usia sebelum usia 5 tahun, itu sungguh sangat pandai dan ulung meniru apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Kalau sudah masuk usia SD, Pak, masuk usia interaksi di luar, sudah mulai nanti akan membandingkan itu antara gurunya dengan orang tuanya. Nah, jangan sampai kalimat gurunya lebih berkesan atau akhlak gurunya lebih berkesan daripada ayahnya. Jelas. Maka sebelum masa emas itu habis, masa keemasan itu masa usia dari usia 0 sampai 5 tahun. Itu usia emas disebut oleh para ulama pendidikan. Kenapa? Karena anak sangat pandai meniru. Makanya pendidikan yang paling cocok di usia itu bukan perintah. Pendidikan yang paling cocok di usia itu apa? Keteladanan. Usia berapa tadi? 0 sampai 5 tahun. Itu keteladanan. Karena anak itu akan melihat ayahnya, akan merekam seluruh aktivitas ayah dan ibunya. Dan itu sangat bahaya kalau seandainya di usia itu dididik oleh orang yang tidak tahu dengan adab. Usia TK itu usia berapa? 4. TK apa namanya? TKA, TKB gitu ya. Oke lah ya, kita bayangkan di usia itu, Pak, anak kita serahkan, ya kan? Dan biasanya guru TK perempuan laki-laki? Perempuan. Andaikan yang mendidik itu seorang perempuan yang tidak tahu bagaimana berpakaian, tidak tahu seharusnya seperti apa seorang wanita muslimah, bagaimana dia berhijab, itu akan berbahaya pada anak-anak kita. Saya sarankan, andaikan istri kita, Pak, di rumah dia, maka kalaulah tidak ada misalnya pendidikan yang bisa di usia itu yang memahami bagaimana gurunya berpakaian, maka lebih baik pendidikan di mana? Di rumah. Saya ulang sekali lagi, andaikan kita punya anak di usia TK dan di lingkungan kita tidak ada lembaga yang bisa kita pilih untuk menjadi tempat pendidikan anak kita di usia itu, lebih baik dia di rumah, dididik oleh ibu, oleh istri kita, daripada nanti dia keluar rumah setiap hari diantar ke sekolah, ke TK-nya, lalu yang mengajar kita tidak tahu bagaimana cara berpakaian, lalu yang diajarkan pula biasanya TK ngapain? Nyanyi-nyanyi. Sudah, itulah yang dianggap, bawa dia pulang, itulah hadiah terbaiknya. Makanya kata Imam Syafi'i, na'ibu zamanana wal'ibu fina. Kita senantiasa yang menyalahkan zaman begini begitu, tapi ternyata di kitanya sendiri ada kesalahan itu. Kita tidak faham bila mana anak kita usia kecil, maka didiklah di rumah, didiklah di rumah oleh istri kita, yang kita pahami, kita jelaskan bagaimana kita ya mendidik anak-anak kita. Kita katakan, nah subhanallah, Pak, kalau kita pahamkan anak kita sejak kecil seperti itu, maka kemudian apa? Anak kita akan mengatakan, dan dia akan aneh melihat orang-orang di luar sana. Kok begitu ya pakaiannya, Bi? Itu nak, itu tidak boleh. Coba dididik oleh ibunya di rumah dengan berpakaiannya dengan baik dan benar,
kemudian bagaimana beribadah yang benar, bagaimana berakhlak yang benar, itu akan memberikan nilai yang luar biasa. Daripada nanti anak kita keluar mendapatkan hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Karena dalam kaidah pendidikan disebutkan juga oleh para ulama. Karena banyak yang tidak diajarkan tapi tertanamkan. Bisa dipahami? Banyak hal yang tidak diajarkan tapi tertanamkan pada jiwa anak kita, Pak. Oh banyak begini akhlaknya, begini. Kenapa? Kita tidak pernah mengajarkan itu. Tapi terkadang tingkah laku itu didapat dari mana? Dari lingkungan, dari tontonan. Kok anak saya joget-joget terus ini gitu ya. Baca orang tuanya tidak pernah mengajarkannya kan. Tapi ternyata di mana dia tengok? Di TikTok. Auzubillah. Dan itu semua terjadi. Itu bisa terjadi dalam siapa saja bisa terjadi. Maka kita hadir, Pak. Hadir sebagai orang tua yang penuh dengan keteladanan. Hadir dalam pendidikan. Keteladanan itu sangat luar biasa dalam pengaruhnya. Ikhwafillah rahimakumullah. Yang berapa tadi? Yang kedua. Yang ketiga. Di antara hal yang bisa kita lakukan adalah menghadirkan pendidikan dengan motivasi akhirat. Maksudnya begini, bahwa setiap apa yang kita lakukan, setiap untayan kata, dialog yang terjadi antara kita dengan anak kita selalu dengan dikaitkan dengan iman. Allah Ta'ala katakan, ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Nah, itu kan kaitan rezeki itu dengan takwa dan iman. Nabi juga mengatakan di dalam sebuah hadisnya, man kana hammuhu, barang siapa yang umumnya semangatnya, ya pikirannya, motivasinya akhirat, maka apa yang terjadi? Maka akan Allah jadikan, maka akan Allah jadikan apa? Kalaulah seandainya motivasi itu akhirat dan apa yang dipikirkan itu akhirat, maka akan Allah letakkan, Allah berikan kelapangan di hatinya. Sudah. Dan Allah akan urus segala urusannya. Dan Allah akan hadirkan kebaikan pada dirinya. Maka ikhwatul kiram, jadikan landasan pendidikan kita itu dengan landasan motivasi akhirat, dengan visi akhirat. Apa-apa yang kita sampaikan, kaitkan selalu dengan Allah. Kaitkan selalu dengan iman. Kaitkan selalu dengan balasan yang Allah berikan di hari kiamat. Ini yang sering kami sebut, ya, dengan apa? Dialog iman. Pernah dengar dialog iman ini, Pak? Seperti apa dialog iman itu? Dialog iman itu mudah. Kaitkan segala sesuatu. Saya ambil contohnya. Contoh yang paling masyhur tentang dialog iman itu, dialognya Nabi dengan siapa? Dialognya Nabi dengan siapa? Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ini sering saya sampaikan, dialog iman, di antara dialog iman itu dialognya Nabi dengan Abdullah Ibnu Abbas. Ketika dia gonceng Ibnu Abbas di atas kendaraannya, maka dialognya apa? Siapa yang tahu? Jagalah Allah, ihfazillah yahfazka. Emang kasih hadiah, Masya Allah. Ini bang hadiahnya, bang. Ada hadiah, Bapak? Masya Allah, tafadhal. Jazakallah, Masya Allah. Ada hadiah rupanya. Taib. Alfa mabruk, ha? Taib. Jadikan ikhwatul kiram dialog ini di rumah kita. Saya sering sampaikan di dalam kajian-kajian kita. Jangan sampai kita ini tidak ada, ya, ruang untuk menyampaikan nilai-nilai iman. Kalau dengan orang kita pandai bicara, tapi dengan anak kita, ya, membisu 1000 bahasa. Ini masalah terbesar kita. Kita tidak bisa menjadikan ruang keakraban itu hadir.
menjadikan ruang itu terus kaku, yang dialog terjadi hanya dialog satu arah antara kita dengan anak, selalu hanya perintah. Bahkan anak kita takut kalau bertemu dengan kita, karena yang paling tidak enak didengar olehnya setelah pulang sekolah apa biasanya? Ya, selalu perintah. Mungkin disuruh makan, mungkin disuruh mandi, mungkin disuruh tidur, mungkin disuruh macam-macam. Yuk ambillah waktu, Pak, sini nak, Abi mau cerita, Abi mau nyampaikan pesan Nabi. Pernah enggak itu dibuat dalam kehidupan lingkungan keluarga kita? Sini nak, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berpesan kepada kita. Misalnya, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau nak kepada Allah dimanapun engkau berada. Sudah, biarkan kalimat ini bekerja di hati anak kita. Ini kalimat Nabi, Pak, barokah. Sampaikan kalimat Nabi ini. Wa'atbi'is sayyi'atal hasana tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sudah. Jadikan ruang di hati anak kita. Siap, setelah kita kajian ini ya, kita belajar bukan untuk kita menambah wawasan, tapi amalkan. Alhamdulillah kalimat ini sering saya sampaikan. Kalimat ini ya, menjadi bagian yang tak boleh hilang dalam kehidupan kita. Saya pulang kerja, saya ambil waktu bicara dengan anak-anak. Sini, Nabi menyampaikan sesuatu, kalimat Nabi SAW atau ayat Al-Quranul Karim. Kalau pusing mencari apa kalimat dialog iman, kalimat Nabi tadi dengan Abdullah ibnu Abbas, ihfazillaha yahfazka. Nak, jaga Allah nak, Allah akan menjagamu nak. Sudah. Kalau dia bertanya baru kita sambut. Karena kalimat Nabi itu jelas, singkat, padat makna. Ihfazillah yahfazka. Jaga Allah nak, Allah akan menjagamu. Jaga Allah nak, engkau dapatkan Allah di hadapanmu. Buatlah kalimat ini di rumah kita, ikhtar kiram. Dan inilah cara kita mendidik mereka di zaman penuh fitnah ini. Mengaitkan selalu pendidikan kita dengan iman, dengan dialog tentang Allah, tentang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan dialog itu. Ajak anak kita. Ini masuk waktunya? Belum? Sudah? Kita azan? Baik, kita azan sejenak, kita insyaallah kita lanjutkan. Kita nanti setelah itu baru kita tanya jawab. Jazakumullah khair. Allahu akbar. Allahu akbar.
Ikhwatal kiram rahimakumullah. Kita lanjutkan bahwa jadikan pola pendidikan kita itu ya, bervisi akhirat dan selalu kita kaitkan dengan keimanan. Aktivitas-aktivitas yang kita lakukan itu selalu dikaitkan dengan keimanan. Di dalam misalnya anak kita minta, maka katakan minta sama Allah, nak. Semoga Allah berikan rezeki itu kepada kita. Kaitkan ini, Pak. Dialog-dialog itu mesti ada. Ya. Maka sering saya sampaikan juga ketika misalnya di pelatihan-pelatihan para guru, saya sebutkan ya, para guru, para ustadz-ustadzah, walaupun misalnya guru-guru di bidang umum, matematika, misalnya kimia, bahasa Indonesia, biologi, fisika, saya bilang ilmu ini semuanya dari Allah Azza wa Jalla, dan jangan kering dalam menyampaikan ilmu itu. Kalau ada di antara ikhwah sekalian para guru, maka dialogkan sesuatu itu, sampaikan. Kalau bicara tentang waktu, maka waktu ini sangat banyak pembahasan di dalam Al-Quranul Karim. Sampaikan bagian dari kalimat kita bahwa waktu ini adalah nikmat Allah, sudah cukup. Misalnya dalam penciptaan manusia atau udara lah misalnya yang kita hirup, ya, itu kaitkan dengan iman, kaitkan dengan Allah yang memberikan itu semua. Air, kita senantiasa mengatakan air bisa untuk minum, mencuci dan lain sebagainya, tapi jarang kita kaitkan bahwa air Allah yang menurunkan, ini air berkah. Allah turunkan dari hujan, Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dialog ini para guru mesti hadir ketika mengajarkan ilmu ini. Apalagi di rumah, para ummahat yang banyak waktu di rumah bersama putra-putrinya ketika pulang sekolah, dialogkan, dialog iman tadi, dialogkan dengan apa yang telah Allah sampaikan, telah disampaikan pula oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dialogkan. Ulang-ulang kalimat ini. Karena masih banyak terkadang, Ustaz, apa yang kami dialogkan? Apa yang harus kami sampaikan? Ngaji kita udah lama. Udah banyak ayat kita dengarkan. Banyak hadis yang sudah kita pelajari. Kalimat-kalimat hikmah juga sudah banyak kita dengarkan. Sampaikan itu kepada putra-putri kita. Ajarkan. Walaupun enggak lama, ya, cukup beberapa menit. Kalau bisa seperti Umar bin Abdul Aziz lebih bagus lagi. Umar bin Abdul Aziz punya majelis khusus di rumahnya bersama anak-anaknya. Kalau kita bilang alasan kita sibuk tak ada waktu, mungkin ya Umar bin Abdul Aziz lebih sibuk dari kita. Dia seorang pemimpin, memiliki urusan yang sangat banyak dibandingkan kita tentunya. Tapi dia punya waktu, Pak. Punya waktu yang memang khusus untuk anak-anaknya. Terkadang kita berlindung dari kesibukan. Terkadang kita berlindung dari banyak hal sehingga kita berlepas diri dari tanggung jawab itu. Sampai saya katakan bahwa terkadang saya tidak mau menerima jadwal karena saya kosongkan itu untuk di rumah. Saya sampaikan, saya kajian hampir setiap malam. Tapi ada waktu yang tidak saya berikan keluar karena ini hak untuk anak-anak saya. Saya sampaikan. Kenapa Ustaz masih kosong? Naam, kosong untuk di luar, tapi di rumah tidak. Karena mereka juga harus mendapatkan ya kajian, mendapatkan sentuhan dari orang tuanya. Dan ini simpel ikhwah. Ini simpel, mudah sekali. Jadikan misalnya ketika hari tidak ngaji di kota Kerinci ini, jadikan di rumah duduklah kita dengan anak-anak kita. Ya, berapa orang di rumah yang tinggal? Usia berapa sini? Abi mau bicara. Abi ingin sampaikan nasihat pesan Nabi SAW. Sampaikan itu. InsyaAllah siap ya? Siap ya? Karena ini yang paling pokok. Kalau kita mengandalkan banyak teori-teori, tidak. Melalui kita, ucapan kita inilah anak-anak kita akan bisa terbentengi nantinya. Keakraban itu terbangun
dan kedekatan itu terbangun bila mana kita buka diri kita. Sering saya sampaikan juga kisah Yakub dan siapa? Yusuf alaihi salam sebagai contoh dalam kedekatan hubungan itu. Sampai Yusuf menceritakan apa yang dilihat dalam mimpi dia. Sampai sang ayah mengatakan, jangan engkau ceritakan mimpimu nak kepada saudara-saudara. Tak semua orang Pak menceritakan mimpinya. Kata para ulama menyimpulkan ini kedekatan yang sudah terbangun antara Yusuf dengan sang ayah Yakub alaihissalam. Sehingga terjadilah ya perjalanan yang penuh dengan ujian pada Yusuf alaihissalam. Mulai dia dicampakkan ke dalam sumur, diambil oleh seorang musafir, dijual, sampailah dia di rumah istana, dan kemudian dia menjadi orang yang berada di situ. Dan pada akhirnya Imra'atul Aziz, istri dari penguasanya, tergoda kepada Yusuf alaihissalam. Karena Yusuf laki-laki yang tampan, muda, energik, baik. Wanita mana yang tidak akan tergoda? Maka disinilah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan rahasia di antara hikmah selamatnya Yusuf dari goncangan ya fitnah yang besar itu. Para ulama menyebutkan di antara sebabnya adalah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan wajah ayahnya. Di antara makna soal para ulama, laula ar-ra'a burhana rabbih. Kalaulah bukan kerana Yusuf melihat burhan dari Rabbnya, di antara maknanya kata para ulama adalah wajah sang ayah yang Allah tampilkan. Karena ayah selalu dekat dengannya. Ayahnya selalu berikan nasihat. Ini apa yang akan diingat oleh anaknya. Kalimat nasihat tidak pernah terdengar oleh dia dari sang ayahnya. Mudah-mudahan kalimat-kalimat yang kita sampaikan para ayah sekalian menjadi benteng bagi anak-anak kita. Di saat dia menghadapi ujian berat itu, maka kita berharap kalimat-kalimat kita itu menjadi membantu menguatkan dia agar tidak melakukan dosa. Maka bangun kedekatan dengan dialog, bangun kedekatan dengan ucapan dialog-dialog iman tadi. Ya, sering saya sampaikan juga bahwa hal yang paling kalau di kota Kerinci ini yang sering antar anak sekolah itu ibu atau suaminya atau ayahnya? Ibu nampaknya enggak? Hah? Siapa yang antar sekolah anak? Yang sering? Ayah, masya Allah. Hadiah, dapat hadiah. Masya Allah ya. Ayah yang ngantar betul nih. Iya. Tidak malu-malu kan enggak? Ya. Alhamdulillah. Iya. Kalau kita ngantar anak kita ke sekolah, jadikan itu momen yang paling berharga untuk kita sampaikan. Ya. Besok hari Jumat. Sekolah enggak besok? Sekolah ya. Besok saya mintalah ya kepada kita semua ya, kalau dia pakai mobil, dalam mobil tuh dialog sini, ayah mau sampaikan sesuatu. Kalau di atas kendaraan misalnya motornya, kalau sampai sudah sebelum anak berangkat boleh, atau sampai turun dari motornya, nak sini sampaikan satu kalimat dan kaitkan kalimat itu dengan Allah. Silakan. Kita akan merasakan perubahan, Pak. Kita akan merasakan pengaruh kalimat-kalimat itu pada anak-anak kita. Nah, itulah cara kita untuk membentengi mereka di dalam fitnah ya akhir zaman yang sangat luar biasa ini. Baik. Berikutnya yang keberapa? Keempat ya. Ini senjata kita. Senjata kita ini jangan pernah ya terlupakan, yaitu doa. Ini senjata kita. Doa
adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapatkan banyak ayat di dalam Al-Qur'anul Karim betapa doa-doa para anbiya untuk anak dan keluarga mereka sungguh sangat banyak, dan itu orang-orang pilihan Allah. Doakan putra-putri kita. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan ta'awwadhu minallahi, ta'awwadhu billahi minal fitani ma zara minha wa ma batan. Berlindunglah kalian ya kepada Allah dari seluruh fitnah yang nampak dan yang tidak. Berlindung kepada Allah. Makanya kita doakan dalam munajat kita katakan Allahumma inni a'udzubika minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Kita minta pada Allah penjagaan, perlindungan dari fitnah. Doakan anak-anak kita, doakan keluarga kita, putra-putri kita, doakan. Ini yang kita miliki, ini yang kita punya. Karena Nabi kita SAW mengatakan salatu da'watin mustajabat, ya, 3 doa yang tak pernah tertolak. Tidak pernah tertolak 3 doa ini. Da'watul walid liwaladihi, doa sang ayah, masuk juga ibunya kepada anaknya, tidak pernah tertolak. Maka gunakan kesempatan kita untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doakan agar kita dan putra-putri kita nanti selamat di akhir zaman. Doakan mereka dalam sujud-sujud kita. Di antara doa para anbiya, Nabi Ibrahim alaihissalam doakan Rabbi habli minas salihin. Doakan mereka. Doa Zakaria alaihissalam, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Doa ibadur rahman, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doakan anak-anak kita ikhtar kiram. Makanya para ummahat atau para orang tua jangan sampai mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak baik kepada anak kita. Bagaimanapun keadaan dan kondisinya, menyedihkan, menyakitkan, jangan sampai Pak anak-anak kita ini doakan dengan hal yang buruk. Nabi kita alaihi salatu wassalam melarang la tad'u ala anfusikum wala ala auladikum. Jangan doakan keburukan untuk diri kalian dan jangan doakan keburukan untuk anak-anak kalian. Jangan doakan keburukan untuk mereka, tapi doakan kebaikan-kebaikan. Dan inilah senjata kita orang beriman. Bagaimana kehidupan para as-salaf meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kepada mereka kebaikan-kebaikan pada generasi-generasinya, sehingga muncul di akhir zaman nanti anak-anak ya yang kemudian diharapkan penerus kebaikan-kebaikan kita. Nah, ini menjadi pokok di antara sekian banyak yang bisa kita lakukan. Jangan pernah menghentikan doanya. Jangan pernah merasa cukup berdoa kepada Allah. Jangan pernah. Karena doa akan selalu menghadirkan kebaikan-kebaikan untuk kita dan anak-anak kita. Ya. Perhatikan waktu-waktu mustajab, tempat-tempat yang mustajab. Ya. Kemudian masa-masa yang sangat dianjurkan kita berdoa, terazan dan iqamah di sore hari Jumat, di waktu hujan turun, di saat kita musafir, ya, di sepertiga malam. Doakan agar Allah jaga mereka, agar Allah jauhkan mereka dari segala bentuk fitnah, Allah selamatkan dari segala bentuk keburukan-keburukan zaman, ya, dalam keadaan-keadaan yang mana orang rusak, jauhkan dari sahabat-sahabat dan kawan-kawan yang mempengaruhi dengan pengaruh yang buruk. Kita doakan Pak mereka, karena kita tidak bisa mengawal mereka 24 jam, tidak bisa. Yang bisa mengawal mereka Allah, yang bisa mengokohkan mereka di atas agamanya Allah.
Hatinya dikokohkan oleh Allah, Pak. Yang punya hatinya Allah. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita lalai di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Serius. Kita betul-betul ngambil bagian ini. Agar Allah Subhanahu wa taala lakukan perubahan-perubahan dalam diri dan anak-anak kita. Inilah 4 hal yang mesti kita pegang. Sungguh sangat banyak. Kalaulah seandainya kita melihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khaufu 'alaihim falyattaqullah." Maka hendaklah orang tua ini merasa khawatir kalau mereka tidak persiapkan anak-anak mereka ini, mereka akan hidup di satu masa lemah imannya, lemah amalnya, lemah akidahnya, lemah ekonominya. Maka masalah ekonomi memang perlu kita khawatir, tapi jangan sampai mengalahkan ya lemah ekonomi, jangan sampai mengalahkan kekhawatiran kita terhadap lemah akidah. Karena itu lebih parah, Pak. Karena orang yang beriman kepada Allah, Allah akan jamin rezekinya. Tapi bila mana ya hari ini kita subhanallah ya kekhawatiran kita selalu pada urusan dunia, urusan kehidupan, urusan kecukupan, jadikan nanti ya, yang perlu kita jadikan perhatian kita, kegundahan kita, jangan sampai anak-anak kita ini lemah imannya, lemah ya amalnya. Karena lemah iman pasti akan lemah amal. Lemah amal tanda lemahnya iman. Itu sudah menjadi satu hal yang tidak bisa terpisah. Iman kuat, amal meningkat. Ketika amal meningkat berarti tanda iman kuat. Itu sudah. Kalau iman lemah, amal akan ikut seiring lemah. Maka iman, amal itu kita menjadi hal yang pokok untuk kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai anak-anak kita lemah iman, lemah pula amalnya. Maka ikhwafillah rahimahullah, doakan putra-putri kita selalu ya tangiskan, kucurkan air mata kita. Kucurkan air mata kita. Maka di dalam kesempatan-kesempatan munajat kita selalu doakan mereka. Contoh para anbiya, contoh para nabi dan rasul, bagaimana mereka serius di dalam mendoakan anak-anak dan generasi-generasi mereka. Saya ulangi, yang pertama bahwa zaman fitnah itu zaman di mana terbaliknya nilai-nilai kebaikan ya, nilai-nilai buruk dianggap baik dan nilai baik dianggap buruk. Itu adalah zaman yang kita rasakan hari ini. Seperti mana sabda Nabi kita SAW tadi. Yang kedua, kita memang di zaman yang subhanallah Nabi sebutkan, tapi kita tidak boleh mencela zaman, kita selalu menyalahkan zaman ini begini. Tapi ingat perkataan Imam Syafi'i tadi, kita selalu menyalahkan zaman, tapi ternyata aib itu ada pada kita. Aib itu ada pada kita. Dan aib tidak punya kesalahan apa-apa, tapi yang aib itu ada pada kitanya. Maka sekarang bangkit dengan melakukan 4 hal tadi. Yang pertama, ya awali pendidikan anak kita dengan pondasi akidahnya, kawal ilmunya, tegakkan adabnya. Yang kedua, di mana kita mendidik dengan keteladanan. Mendidik dengan keteladanan. Kita yang terdepan di dalam mencontohkan, kita yang terdepan di dalam melakukan. Yang ketiga, apa yang ketiga tadi? Naam, mendidik dengan pendidikan yang bervisi akhirat, selalu mendialogkan iman. Saya minta para ummahat untuk menyampaikan kalimat-kalimat iman. Para ayah di sini juga menyampaikan kalimat-kalimat iman. Setiap pagi saat kita mengantar anak-anak ke sekolah, sampaikan dialog itu seperti mana Rasulullah SAW mendialogkan iman kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Tidak ada yang lain. Biarkan kalimat itu bekerja. Saat dia masih kecil, naam. Ibnu Abbas ketika itu juga masih kecil kok. Tapi bagaimana Ibnu Abbas di usia 13 tahun, ya dia sudah menjadi luar biasa.
Ya, telah dimasukkan di majelisnya para kibar sahabat, duduk di sana di zaman Umar radhiyallahu taala anhu, digelar dengan terjemahan Al-Quran. Bayangkan itu, mendapatkan doa dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya, di antara doa Nabi kepadanya apa? Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Maka ini yang keempat, doakan anak-anak kita. Ya, doakan, sebut namanya. Doakan. Makanya di antara hal yang pokok juga apa? Bila mana kita ketemu dengan orang saleh, Ustaz doakan anak saya. Doakan. Itu di antara tawassul yang masyru'. Datang orang saleh, Ustaz doakan. Maka kenalkan anak kita dengan para ustaz, para ulama, agar dia mencontoh, melihat beginilah yang diinginkan oleh ayahnya, dan akan ada kesan pada dirinya. Maka itu ikhwafillah, doakan putra-putri kita. Seperti mana Rasulullah SAW mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Maka Nabi juga mendoakan, ya, juga para sahabat juga demikian. Ya, doakan, sebut nama anak-anak kita, Pak. Serius kita dalam mendoa, serius kita di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti kabulkan. Maka di antara doa Nabi SAW kepada, jangankan untuk anak-anak yang taat, ya, bahkan untuk anak-anak yang meminta, ya, untuk diizinkan melakukan maksiat, di antara doa Nabi apa? Allahumma tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Itu di antara doa Nabi, ya Allah, ya, bersihkan hatinya dan jaga kemaluannya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hari ini, Pak, ya, takut kita. Hari ini banyak, ya, penyimpangan perilaku, ya, anak-anak, ya, anak-anak SD, kemudian SMP, apalagi para guru. Waliyadzubillah. Fal yattaqillah azza wa jalla. Fattaqullah. Bertakwalah kalian baik para guru. Jangan khianati orang tua. Jangan khianati wali santri. Harapan mereka baik di tangan kamu, tapi ternyata, ya, ada guru-guru yang merusak fitrahnya, merusak, menodai kesucian, waliyadzubillah. Maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berbanyak minta ampun kepadanya, memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala. 4 hal ini jika seandainya kita lakukan, insya Allah ini bagian langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga anak-anak kita. Kita gunakan beberapa menit ke depan untuk diskusi. Tafadhal jika ada. Tafadhal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jazakumullah khairan. Kita memberikan cermin, tapi ternyata cermin yang buruk itu lebih memantulkan efek daripada yang baik. Nah, ikhwatal kiram, kebaikan selalu butuh perjuangan. Kebaikan itu butuh perjuangan. Allah katakan kepada Ismail alaihissalam, wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha. Perintahkan anakmu, keluargamu salat dan bersabar di dalam memerintahkannya. Kebaikan perlu perjuangan, menanamkan, menumbuhkan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, menjadi orang yang taat kepada Allah, menjadi orang yang baik, butuh perjuangan dan butuh pengawalan, Pak. As-sabar. Tapi untuk keburukan tidak perlu, karena ada makhluk lain yang terus menggoda, membisikkan keburukan itu. Maka disinilah kita butuh mujahadah. Untuk kebaikan butuh kesungguhan. Walladzina jahadu fina, lanjutkan, lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh, kata Allah Azza wa Jalla, kami akan tunjukkan jalannya.
Kalau dia bersungguh-sungguh mengawal, kemudian memberikan perhatian bimbingan, maka insya Allah akan tunjukkan jalan buah daripada kesungguhan itu. Maka yang pertama, ya, di dalam memberikan bimbingan ini butuh kesabaran. Apalagi di dalam menyuruh anak kita sholat, butuh, ya, ketekunan, kemudian kesabaran, tak berhenti kita untuk memberikan contoh dan keteladanan, dan menanamkan keimanan seperti mana yang katakan tadi, bahwa butuh perjuangan. Karena untuk mencintai Allah dan Rasulnya SAW juga butuh, ya, ilmu, sehingga itu yang bisa menghadirkan semangat. Tapi kalau untuk kemaksiatan, ya, untuk sesuatu yang buruk, tak perlu diajarkan, dia akan tahu sendiri. Makanya subhanallah, kaidah tadi bang, banyak yang tidak diajarkan tapi tertanamkan. Maka itu aksi kita sebagai orang tua mesti banyak mencontohkan kebaikan. Manahila walidun waladan, ya, min adabin hasan. Tidak ada pemberian yang paling berharga dari orang tua kepada anak melainkan adab yang baik. Tidak mobil, tidak mobil-mobilan, tidak mainan, tidak boneka, tidak belanja, tidak jajan. Tidak. Yang terbaik yang diberikan oleh orang tua, adab. Tapi itu yang hari ini menjadi PR besar kita di dalam menanamkan itu. Maka di sini perlu sekali lagi bang, satu visi, semangat untuk mengawal anak dan generasi kita antara pasangan, sehingga gerak kita sama, semangat kita sama, kebersamaan kita sama. Nah, di antara cara mengasah agar visi kita sama, ya belajar, ya. Maka kalau kajian seperti ini sebaiknya bawa pasangan kita. Kenapa? Karena itu akan menjadi bahan dialog kita bersama. Nah, kita pulang membawa ilmu tapi istri kita tidak mengetahuinya, maka itu tidak akan bisa mengambil manfaat yang banyak. Karena kita dengan pasangan kita selalu akan memberikan dialog. Ya, maka contoh Nabi SAW, biasakan sebelum tidur itu ada pembahasan Nabi sebelum tidur. Ya, silakan dibaca tentang sirah Nabi SAW. Nabi sebelum tidur, ya, dia berdialog dengan istrinya. Siapapun dia, dari 9 istri yang di kota Madinah itu bersama Nabi SAW sebelum Nabi wafat, Nabi sebelum tidur membiasakan untuk berbicara, berdialog dengan pasangannya. Ya. Kalau istri sudah tidur duluan gimana Ustaz? Pulang sudah malam, ya. Oke, kami pulang sudah malam gimana? Ya. Maka kalau tidak bisa malam hari, pilih pagi hari. Nabi SAW sebelum dia berangkat, datang Bilal bin Rabah memanggilnya, ya Rasulullah, as-salah. Ternyata Rasulullah sudah bangun dan telah memulai harinya dengan pembicaraan hadisul ishq, pembicaraan indah dengan pasangannya. Istrinya pun telah dibangunkan. Sebelum Nabi sholat bersama kaum muslimin, para sahabat, Nabi telah memulai dialog. Makanya banyak orang serumah tapi tak sehati. Ya, tinggal bersama Pak, tapi tidak satu visi. Ada sebuah kasus, ya, ini sedikit ya bang, ya. Jadi ada seorang anak yang di sekolahnya itu ada seharusnya dipanggil sama gurunya karena anaknya bermasalah. Di WhatsApp lah orang tuanya, ayah. Lalu kemudian sang ayah pun bertanya kepada kepala sekolahnya, apakah istri saya nanti juga hadir Ustaz? Katanya, iya, keduanya. Tolong WhatsAppkan juga istri saya. Saya ya, artinya ini apa yang terjadi di rumah ini, ya? Tolong WhatsAppkan pesan ini juga ke istri saya. Mungkin banyaklah husnuzannya. Yang pertama mungkin pulsanya habis gitu, ya kan, paketnya tidak ada, ya. Tapi apakah sampai seperti itu komunikasi tidak terbangun gitu?
Lalu apa yang mau diharapkan dari generasi kita? Komunikasinya membatu. Tidak ada komunikasi yang mana istri menghormat kepada suami dan suami bicara lega kepada istri. Kalau keluarga kita tidak terbuka ini memang sulit. Kita harapkan terjadinya perubahan besar dalam anak-anak kita. Jadi begitu Bang, bahwa perlu diantaranya kesabaran di dalam mencontohkan kebaikan-kebaikan seperti mana Allah katakan kepada Ismail alaihissalam, wastabir alaiha, bersabar di dalam mengawal anak-anak kita, keluarga kita, khusus dalam salat. Kebaikan contohkan walau hanya kecil, karena kebaikan itu saya teringat dengan perkataan Sa'id bin Musayyib. Kata dia begini Bang, dia sholat lama sampai beberapa rakaat, sampai anaknya sampai bertanya, ayah, kenapa ayah terlalu banyak sholat dan lama sholatnya? Apa kata Sa'id bin Musayyib? Nak, Abi berharap, saya berharap dengan sholat yang saya lakukan ini Allah perbaiki kamu. Bayangkan, dicontohkan di rumahnya. Makanya bagian sholat kita yang terbaik di rumah ya sholat sunnah kita. Ibu-ibu misalnya di rumah sholat, bawa anak-anaknya sholat. Ya anak sholat sama bunda. Biar saja anak kita yang 2-3 tahun, penting dia sholat. Mau sholat pergi nggak masalah, karena memang belum diwajibkan. Tapi sudah tertanam nilai bahwa sholat itu sesuatu yang urgent dalam agama. Begitu Bang? Ada lagi? Oh, mana dulu nih? Ya, sini dulu Bang ya. Baik, silakan Bang. Nah. 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 Baik. Kalau anak sudah dewasa, menikah atau belum nih? Sudah menikah seluruhnya, Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah jaga anak abang. Naam. Apa yang bisa kita didik lagi? Kalau seandainya dia belum menikah, maka tanggung jawab kita besar. Baik laki-laki maupun perempuan. Lihat Ibrahim, kembali kita cerita kepada Ibrahim, sangat luar biasa. Kepada para ayah yang bekerja tidak di kotanya, maksudnya pekerjaannya di luar kotanya, berpisah dengan keluarga, belajarlah kepada sosok Ibrahim alaihissalam. Ibrahim tinggal di mana Bang? Di mana Bang? Di Palestina. Ismail tinggal di mana? Di Mekah. Ibrahim alaihissalam bertemu, dalam riwayat disebut 3 kali cuman. Antar, kemudian pas menikah, kemudian ketika ada perintah menyembelih. Tapi Ibrahim alaihissalam tahu perkembangan anaknya sampai, subhanallah, sampai dia dewasa. Dia tahu perkembangannya. Kalau hari ini misalnya kita kerja di luar, artinya dalam arti tidak di negeri kita di mana anak-anak kita tinggal, maka jangan sampai putus komunikasi. Lalu apa menjadi tugas kita? Kalau dia seandainya belum menikah, maka tetap tanggung jawab kita di dalam mendidiknya, menanyakan sholatnya, menanyakan tentang di mana tinggalnya, menanyakan apa yang kamu lakukan, kemana kamu pergi, bersama siapa. Tetap tanggung jawab kita. Tetap tanggung jawab kita. Nah, kalau seandainya anak perempuan kita sudah menikah, maka kita serahkan sepenuhnya kepada suaminya. Tapi bukan berarti kita tidak boleh memberikan nasihat. Makanya Nabi berpesan Pak, kalau ingin menikahkan putrinya, harus memenuhi 2 syarat. Syarat pertama apa? Kaya. Syarat pertama apa? Idza ja'akum man tardawna. Lanjutkan. Apa yang kalian ridhoi? Apa kata Rasul? Jika ada datang kepada kalian orang yang kalian ridhoi, apa yang diridhoi? Agamanya. Standar pertama itu adalah ad-din. Standar keduanya
Akhlak. Kenapa? Bukankah akhlak bagian agama? Naam. Karena banyak orang yang memang ya banyak ilmunya tapi akhlaknya enggak ada. Makanya kata di antara perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, tidak ada orang yang memuliakan wanita kecuali laki-laki itu mulia, dan tidak ada orang yang menghinanya kecuali laki-laki itu hina. Disinilah rahasia kenapa orang berakhlak. Di saat Hasan Al-Basri didatangi oleh seorang ayah memiliki 4 orang wanita, anak putrinya 4 orang. Wahai Al-Hasan, kepada siapa saya nikahkan anak-anak saya? Kata Hasan Al-Basri, nikahi kepada yang memiliki agama dan memiliki akhlak. Kenapa? Bukankah akhlak itu bagian agama? Naam, kata Hasan Al-Basri, andaikan putrimu dicintai oleh suaminya, dia akan muliakan anakmu. Tapi bila mana putrimu tidak disukai oleh laki-laki itu, dia tidak akan sakiti fisik anakmu. Disinilah letaknya ya orang laki-laki yang mulia itu. Dia tangannya yang tidak mudah terbang ke wajah istrinya, kakinya tidak mudah melayang ya tinggi kepada badan istrinya ya. Maka bila mana anak kita sudah menikah, maka tentu berpindah kewajiban untuk mendidiknya kepada suami, dan seorang wanita berpindah urutan taatnya kepada Allah dan Rasul dan kepada suaminya, baru itu kepada orang tuanya. Ingat ya. Tapi kata Imam Ahmad, di saat dia menikahkan anaknya, putranya, Imam Ahmad berpesan, Pak. Imam Ahmad berpesan kepada putranya. Imam Ahmad seorang alim besar. Ketika dia menikahkan putranya, kata dia begini, "Nak, jangan kamu memberikan pilihan yang berat kepada istrimu." Apa pilihan beratnya? Di saat kamu nanti terjadi masalah, jangan kamu katakan pilih aku atau pilih keluargamu. Itu pesan Imam Ahmad kepada putranya. Jangan pernah engkau memberikan pilihan sulit kepada istrimu. Di saat terjadi konflik, di saat terjadi selisih paham, jangan kamu katakan engkau pilih aku atau keluargamu. Kata Imam Ahmad, di saat yang sama dia tidak ingin kehilangan kamu dan juga tidak ingin kehilangan orang tua yang telah membesarkan selama ini. Berat itu pilihan itu. Pilih keluarga, cerai dengan suaminya, dan seterusnya. Maka itulah ikhwatal kiram, bila kita ingin menikahkan anak-anak kita, putri-putri kita, maka cari orang yang memiliki agama dan akhlak yang mulia. Jangan yang cocok itu isi dompetnya aja, ya kan? Jangan yang menjadi pertimbangan utama kita apa? Berapa gajinya dan seterusnya. Tidak masalah tanyakan gaji, tidak masalah. Tapi yang paling pokok di antara sekian yang menjadi pertimbangan apa? Agama dan akhlaknya. Maka bila mana anak kita sudah menikah, Bang, maka kita nasihati, kita pesankan kepada suaminya. Maka yang kata Rasulullah SAW mengatakan, ketika ada seorang wanita, azatu ba'lin anti, apakah engkau sudah menikah? Kata Rasulullah, qalat na'am. Maka kata wanita itu, iya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Fanzuri, lihatlah wahai wanita, kata Rasulullah SAW, ya, huwa naruki wa jannatuki. Ingat bahwa suamimu adalah surgamu dan nerakamu. Nah, bila mana membimbing seorang istri kepada kebaikan, itu tanda suaminya surganya. Tapi bila mana dibiarkan istrinya ya tidak menutup hijab atau pergi dengan siapa saja, ikhtilat, masih dibiarkan, maka ini tanda bahwa dia bukan membimbing ke surga tapi ke nerakanya. Maka tanggung jawab kita kepada orang tua, kepada anak-anak kita tidak berakhir sampai kapanpun, walaupun anak kita sudah menikah. Ya, tapi ketika sudah menikah, ruang yang paling besar itu ada pada suaminya. Wallahu taala alam. Silakan, Bang. Ya. Assalamualaikum.
Nah, ikhwatal kiram, apakah keburukan orang tua itu akan menjadikan berimbas kepada sikap dan perilaku anak? Ketika orang tua melakukan sesuatu dosa atau perbuatan, maka dalam bahasa para ulama, contoh ya, zina itu adalah hutang. Waliyadzubillah. Zina adalah hutang. Kalau hutang wajib dibayar. Maka kita iltizam agar tidak kita bayar hutang-hutang itu, dibayar di kemudian hari, maka kita jaga perbuatan kita. Katakan itu salah satu contohnya. Dan begitu juga dengan maksiat-maksiat yang lain. Karena sesungguhnya maksiat itu akan buka pintu-pintu maksiat yang berikutnya. Sebagaimana kebaikan-kebaikan akan membuka pintu kebaikan berikutnya. Maka dikhawatirkan wallahu ta'ala alam bahwa ketika keburukan-keburukan yang itu kita lakukan akan berimbas keburukan kepada anak-anak kita dan keluarga kita. Contoh dalam kehidupan as-salaf, mereka merasakan perubahan pada anak, pada keluarga, bahkan pada hewan ternaknya akibat dosa yang ia lakukan. Begitu firasat mereka tajamnya. Bila mana kendaraannya, hewan tunggangannya tidak mau taat kepada tuannya, dia langsung introspeksi diri, ini akibat dosa saya, bayangkan. Jangankan kepada keluarganya, tapi pada hewan tunggangannya pun ada pengaruhnya. Waliyadzubillah. Maka kita khawatir perbuatan-perbuatan buruk kita, maksiat kita, itu akan berpengaruh kepada sikap dan perilaku anak-anak kita. Sebagaimana kebaikan kita, amal soleh kita, ketaatan kita akan berpengaruh kepada kesolehan anak kita. Allah katakan dalam surat Al-Kahfi, ya, kisah Nabi Musa dan Khidir, 3 peristiwa besar, ya kan? Iya kan? Masih ingat kisahnya? 3 peristiwa besar. Di antara peristiwa besar itu Nabi Khidir dan Musa alaihissalam, mereka mengatakan apa? Membangunkan dinding rumah yang roboh. Ternyata rahasianya apa? Di bawah dinding rumah yang roboh itu ada harta kedua anak yatim itu yang Allah jaga. Di antara sebab kenapa Allah jaga harta kedua anak yatim itu apa? Wa kana abuhuma salih. Kedua orang tua dari anak yatim itu saleh. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan, Bang, ini bukan bapaknya langsung, dan dia sudah menjadi keturunan yang ke-7. Bayangkan, generasi yang ke-7 dia, generasi ke-7, bukan bapaknya langsung. Artinya kesolehan dari kakek, ayah, kakek yang ke-7, dia sudah generasi yang ke-7. Bayangkan itu. Allah akan menjaga generasi kita ini. Allah akan menjaga mereka dengan kesolehan yang kita jaga hari ini, yang kita bina hari ini. Insya Allah di zaman anak kita hidup, dia dewasa, mungkin kita tidak ada. Mudah-mudahan, Bang, dengan kesolehan kita, dengan keimanan dan ketakwaan kita, Allah jaga anak-anak kita. Kesolehan orang tua itu sangat berpengaruh terhadap kesolehan anak. Begitu juga keburukan orang tua akan sangat berpengaruh terhadap keburukan anak-anak kita. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi satu
Kalau ada? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Barakallahu fikum. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih kepada pengurus Masjid Nurul Yakin dan kepada seluruh masyarakat jemaah sekalian yang hadir pada malam ini, kepada tokoh masyarakat, para alim ulama cerdik pandai dan yang tak mungkin kami sebutkan satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan kita dan Allah jadikan kita orang-orang yang Allah selamatkan diri dan keluarganya dari nerakanya, dan Allah selamatkan nanti generasi kita dari segala hantaman fitnah zaman yang sangat luar biasa. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.